Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba-Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman, kita masuk ke bagian kelima, jelajah soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai kisi-kisi BKN dan sesuai dengan FR CPNS tahun 2021. Langsung soal pertama ya. Di negara lain seperti Jepang, Korea Selatan hingga Eropa, pejabat yang ditangkap dan ditahan atas perkara korupsi langsung mengundurkan diri. Mereka pun tak mampu menahan rasa malu saat lensa kamera menyorot wajahnya. Para pejabat itu akan menutupi muka dengan alat seadanya. Berbanding terbalik dengan di Indonesia. Pejabat yang terindikasi terlibat korupsi bersikap biasa saja, tanpa merasa bersalah. Mereka melambaikan tangan dan bahkan tersenyum saat kamera menyoroti wajah mereka. Sikap yang ditunjukkan oleh pejabat tersangka korupsi tersebut bertentangan dengan Pancasila, yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban untuk soal pertama yaitu E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah teman-teman, korupsi, kolusi, nepotisme itu bertentangan dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terutama butir kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Butir ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Butir keempat, menghormati hak orang lain. Dan butir kesembilan, yaitu suka bekerja keras. Lanjut soal nomor 2. Fitri sangat menyayangi keluarganya dan selalu rukun dengan kedua adiknya. Ia menjadi kakak yang sangat dicintai oleh kedua adiknya. Saling menyayangi di dalam keluarga merupakan contoh pengamalan Pancasila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Nah, ini termasuk ke sila kedua ya teman-teman. Sila kedua ya teman-teman, yaitu option B. Nah, teman-teman, saling menyayangi di dalam keluarga merupakan contoh pengamalan Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terutama butir ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Lanjut soal nomor 3. Ingrid selalu memakai gelang di tangan kiri, cincin di jari manis kiri dan kanan, serta kalung emas kemanapun ia pergi, dan ini dapat membahayakan dirinya sendiri. Tindakan Ingrid memakai perhiasan berlebihan ini dapat bertentangan dengan Pancasila, A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah teman-teman, perbuatan Ingrid ini termasuk kepada pelanggaran Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kita lanjut soal nomor 4. Andri beserta 4 temannya sedang duduk di sebuah taman sembari saling mengobrol dan bercanda. Kemudian datang seorang anak kecil berpakaian lusuh dan kumuh mendekati Andri dan teman-temannya untuk meminta sedikit makanan. Namun bukannya memberi sedikit makanan atau meminta anak kecil itu pergi dengan baik-baik, Andri justru menghardik dan mencacinya. Nah, sikap Andri ini bertentangan dengan Pancasila, A1, B2, C3, D4, atau E5. Yap, betul 2. Tindakan menghardik dan mencaci yang dilakukan Andri bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terutama butir pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian butir kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Butir keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita lanjut soal nomor 5 ya teman-teman. Warga desa Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT, bergotong royong membangun jembatan darurat. Jembatan darurat dibangun setelah akses utama yang menghubungkan wilayah Waiwerang dan Waiburak putus terjang lumpur, kayu, dan batu yang terbawa banjir bandang. Jumlah korban yang teridentifikasi sementara sekitar 6 orang, 3 ditemukan tewas dan sisanya masih dalam pencarian. Kegiatan warga yang bergotong royong membangun jembatan tersebut merupakan contoh pengamalan Pancasila ke A1, B2, C3, D4, atau E5.
Nah, teman-teman, ini ditekankan pada soal ya, yaitu kegiatan warga yang bergotong royong. Berarti kita garis bawahi bergotong royong. Jawaban untuk soal nomor 5 yaitu E. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terutama butir pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan kekeluargaan dan kegotong royongan. Lanjut ya, soal nomor 6. Perilaku hedon yang dapat mengarah pada perilaku konsumtif merupakan kebiasaan hidup yang dapat merusak keuangan. Gaya hidup seperti ini sudah melekat di kalangan generasi milenial. Gaji anak-anak muda sekarang sering habis untuk nongkrong di kafe, jajan kopi, makan di restoran, jalan-jalan, dan perilaku konsumtif lainnya tanpa memiliki tabungan maupun investasi. Perilaku hedon ini bertentangan dengan Pancasila A1, B2, C3, D4, atau E5. Yap, betul, E5. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terutama butir ke-7 tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Soal nomor 7, Tuti berencana tidak masuk kuliah esok pagi karena hendak pergi hangout bersama teman-teman semasa SMA-nya. Tuti pun meminta tolong kepada Rani untuk mengisi absennya esok dan tidak mengetahui bahwa ia tidak masuk pada hari itu. Namun, Rani menolak permintaan Tuti. Sikap Rani menggambarkan pengamalan Pancasila, A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yaitu B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, teman-teman, kejujuran, keadilan, tanggung jawab itu erat hubungannya dengan integritas, dan integritas itu erat hubungannya dengan sila kedua. Lanjut soal nomor 8. Kerjasama pendidikan antara Indonesia dengan Korea Selatan merupakan cerminan A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, atau E. Sila kelima. Ya, betul, B. Sila kedua. Bentuk kerjasama dan hubungan baik dengan bangsa lain itu termasuk pada pengamalan Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terutama butir ke-10 mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Lanjut ya teman-teman, soal nomor 9. Bantuan makanan yang berasal dari warga masyarakat untuk korban banjir di lingkungan 4 Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Provinsi Sumatera Utara terus berdatangan dan hampir tidak ada tempat lagi untuk menyimpan barang tersebut. Posko bantuan untuk korban banjir tidak berhenti menerima bantuan dari para donatur, warga maupun pengusaha yang peduli atas musibah tersebut. Para penyumbang itu menyerahkan bantuan dengan menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, becak mesin, dan angkutan lainnya. Tindakan para donatur dan warga maupun pengusaha tersebut merupakan bentuk pengamalan Pancasila, A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial Indonesia. Jawaban yang benar yaitu B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terutama, butir Pancasila yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, kemudian yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Terakhir soal nomor 10. Tini seorang muslim dan berteman baik dengan Anggita yang merupakan seorang Nasrani. Tanggal 25 Desember merupakan perayaan bagi agama yang dianut oleh Anggita. Bagaimana Tini seharusnya bersikap yang ditunjukkan sesuai Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa? A. Mengenal Anggi, B. Menjaga ketenangan selama pelaksanaan Hari Raya Keagamaan Nasrani agar dapat berjalan dengan lancar, C. Ikut merayakan hari besar agamanya karena status pertemanan, D. Membiarkan Anggita melaksanakan hari besar keagamaannya dengan hikmah, atau E. Tidak perlu melakukan apa-apa karena bukan agama Tini. Jawaban yang benar yaitu A. Menghormati keyakinan agama yang dianut oleh Anggita, terutama pada butir keempat ya teman-teman. Sila pertama, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian butir keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, demikian teman-teman video kita kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam persiapan tes CPNS tahun 2021. Terima kasih.